Assalamualaikum ya ahlul kubur. Assalamualaikum ya ahlul kubur. Assalamualaikum ya sohibul makom. Uyang Sang Hyang Rakian Sakti Pangeran Surya Negara alias Aji Saka. Assalamualaikum ya ahli kubur. Assalamualaikum Sayyidul Makom Hyang Rakian Sakti. Napak kilas makam keramat Uyang Sang Hyang Rakian Sakti. Seorang pejuang zaman penjajahan Perang Abung dan penjajahan Belanda sekitar abad 18 dengan nama Sang Hyang Rakian Sakti atau Aji Saka Pangeran Surya Negara. Menurut cerita, tempat pemakaman beliau ini adalah tanah persumpahan suku Haji ataupun marga Haji yang berada di lahan Sriwijaya, tepatan di Desa Sukarami, Kecamatan Tigadi Haji, Kabupaten Logan Kumbreng Ulu Selatan, Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai bukti, menurut cerita ada pohon cendana wulung dan pohon Majapahit atau nau aren. Nah, dan ini bukti ceritanya masih pohon Majapahit atau nau memang ada, dan cendana wulungnya juga masih ada. Kita akan mencoba untuk melakukan penelusuran pada malam hari ini. Orang tokoh pejuang yang bernama Uyang Sang Hyang Rakian Sakti di depan makam. Oke, silakan ceritakan apa yang dirasakan atau cerita Belum tawasulan, Bang. misterinya. Gimana? Dulu ya, belum tawasulan, baru nyampe ini. Oh, baru nyampe? Iya. Maksud saya kita kupas sedikit dulu lah masalah sejarah. Iya. Napak jelas. Boleh. Sang Hyang Rakian Sakti ini. Oke. Nah, ini makamnya. Oke, silakan. Makam Sang Hyang Rakian Sakti. Ya, keramat ya. Makam keramat Sang Hyang Rakian Sakti. Makam keramat. Yang ada di lokasi ada di mana nih lokasi? Ada di belahan Sriwijaya, bertepatan di wilayah Ogan Komering Ulu Selatan, Desa Sukarami, Kecamatan Tigadi Haji, Pak. Oke, silakan.
jadi haji, Heeh. dan makam beliau ini berada di tepian Sungai Selabung. Sungai Selabung. Oke. Ya, Sungai Selabung yang bermuara dari Ranau-Ranau. Danau Ranau. Ranau-Ranau. Ya. Ini menurut sejarah, Sang Rakyat Sakti ini ada hubungannya juga dengan sebutan si pahit lidah lah. Cerita tentang yang melegenda itu ya. Tentang Cerita yang melegenda di Sumatera Selatan. bumi Sumatera Selatan. Oke. Lanjut. Nah, ini menurut sejarah ataupun cerita para tetua bahwa Sang Hyang Rakyat Sakti ini mempunyai beberapa nama ataupun gelar. Gelar ya. Nah, di antaranya itu Sang Hyang Rakyat Sakti, Pangeran Surya Negara, alias alias Naga Sakti, alias Aji Saka, atau si pahit lidah. Si pahit lidah. Oke. Bahkan menurut cerita beliau juga adalah seorang Nabi Hidir. Seorang Nabi Hidir. Menurut cerita. Oh, ada hubungannya ke Nabi Hidir. Nabi Hidir. Oke. Jadi menurut cerita. Wallahualam. Apakah itu berhubungan dengan dirut lagu yang khas Sumatera Selatan? Apakah itu ayahnya atau apa? Dirut. Itu lagu Sepait Lidah kayaknya, Bah. Yang ada di cerita Sepait Lidah itu yang dirut tuh. Itu ya? Ya, yang lagu iya. Iya. Yang menurut cerita mitosnya lagu dirut itu kan tidak boleh dendangkan sembarangan gitu ya? Iya, Bah. Mungkin juga, Bah. Oke. Kita juga pengetahuan kita kan cuma sedikit. Jadi ya sebatas yang kita tahu aja. Itu pun ya masalah kebenarannya ya kita juga ini kan cerita, Bah. Cuman biasanya cerita itu kan enggak ini. Ya, ada alasannya, ada informasinya, ya. Informasi. Ya. Cuman artinya saya juga sebelumnya minta maaf. Iya. Ya, kalau seandainya cerita ini istilahnya agak kurang pas. Ya. Kita mengikuti sejarahnya aja yang sudah melegenda di masyarakat luas ya. Nah, jadi itulah yang kita ceritakan. Nah, kebenarannya ya Allah alam. Yang jelas cerita daripada kisah seorang sakti si pahit lidah ini memang dari turun temurun ceritanya udah turun temurun. Khususnya bagi suku-suku Sumatera Selatan itu mempercayainya sebagai puyang atau sebagai leluhur seperti itu ya. Iya, leluhur ya, Bang. Adapun cerita tentang beliau ini terbentuknya kerajaan Aji Saka, Bang. Aji Saka. Atau kerajaan marga haji ataupun suku haji yang ada di belahan bumi Fokus Selatan. Ya. Itu terjadi sekitar tahun 1640 Masehi. Ya, 1640 ya, berarti sudah puluhan abad. Puluhan abad lalu. Iya, udah puluhan abad kayaknya. 14. Ya, dan sempat dibukukan juga, Pak. Ya. Dibukukan sekitar tahun 1813. Ya, udah lama ya berarti. Oleh seorang pangeran yang bernama Pangeran Tambuh Martabaya IV. Itu ya. Dan buku itu sengaja dibuat dengan lembaran berlapiskan emas. Oh, itu tulisannya apa itu? Tulisan Melayu atau
Melayu Arab atau Melayu apa namanya, Sanskerta atau tulisan umum? Itu ini berhubungan kalau di sini Bah, di wilayah Sungai Selabung ini identiknya kalau zaman dulu agamanya Buddha, Hindu-Buddha. Hindu-Buddha, ya. Sebelum Islam masuk, jadi mayoritas kebanyakan berkaitan dengan agama Hindu-Buddha. Mungkin ya pada tulisannya pada zaman itu Prasabah ya. Iya, itu udah erat kaitannya. Tapi pada masa perang Mhm, Belanda, mhm. tulisan Palawa ya. Oh, tulisan Palawa, Pak. Palawa, oh berarti kalau tulisan Palawa itu eh zaman zaman apa namanya, kerajaan ya, sebelum Ya, sebelum masuknya yang lain, mungkin masih Buddha atau Hindu di zaman itu ya. ya. Di kerajaan Majapahit, Pak ya. Berhubungan dengan kerajaan Jadi Majapahit, Pak ya. kerajaan Majapahit, nah jadi lebih tua lagi kalau huruf Palawa mah. Itu kalau buku sejarah begitu. Ya. Biasanya mereka tulis di batu-batu begitu. Iya, iya, Pak. Terus pada saat perang zaman Belanda, buku atau kitab itu kabarnya menurut cerita dirampas Oh, dirampas. pasukan Belanda, Pak. Diambil emasnya, Uh-uh. lalu bukunya dibuang. Iya, memang ada apa namanya, kalau saya sering lihat itu tentang penyelewengan sejarah ya. Karena bangsa Belanda itu tidak ingin apa namanya, Indonesia ini terurai sejarahnya dengan jelas. Jadi Iya, selewengkan, ditutupi sejarah yang sesungguhnya begitu. Jadi pemalsuan sejarah. iya benar, Pak. Maka banyak buku-buku kita yang juga lari ke sana, di buku-buku sejarah, buku-buku apa namanya, kesusastraan, banyak yang lari ke Belanda. Di sini juga tempat terkenal dengan sebutan perangnya perang Bilah-Bilah Orang bilang, pada masa itu. oh Ya, karena kebenaran, ya mungkin juga ada hubungannya juga kan, Bah, di antara dusun ini berbatasan dengan dusun Sukabanjar. bisa Itu jadi. ada kali kecil yang bernama Bilah-Bilah. Ya, mungkin ada kaitannya juga ya, Bah ya. Biasanya sesuatu peristiwa itu dikaitkan dengan tempat ya, dijadikan nama tempat juga untuk mengenang peristiwa itu gitu. Nah, untuk mengenang supaya tidak hilang kenangan itu, sejarahnya dikaitkan dengan tempat, dijadikan nama tempat begitu. Iya, kebenaran kan ada. Ya. Ini aliran sungai Bilah-Bilah itu kali kecil. Oke, Tempat saya kita rasa sering explore juga itu, Bang. ya, oke, saya rasa cukup dulu cerita ya. Mungkin nanti Enggak, Bah, ada satu lagi, Bah. Oke. Yang istilahnya kebenaran makam ini kan tempat persumpahan. Asal mula terbentuknya tanah haji ataupun marga haji, Bah. Marga haji. Oh iya. Jadi asal mulanya terbentuknya tanah haji atau marga haji itu ada persumpahannya, yang kebetulan di sini Bah ada bukti-buktinya, karena di catatan sejarah juga disebutkan ada pohon cendananya, Bah, Dananya. Oh iya. di persumpahan. Nah, dan pohon cendananya ini Bah masih hidup, Bah. Itu mungkin udah ratusan tahun ya. Ya nggak tahu, Bah, masalah ini Allahu a'lam. Tapi berdasarkan cerita sejarahnya ada cendana. Ini cendananya ada. Dengan pohon Majapahit atau pohon enau. Ini pohon enaunya ada, Bah. Kalau pohon enau itu semacam aren Aren, pohon aren. Aren ya. Iya. Iya.
Jadi saya itu baru tahu kalau Majapahit itu pohon aren. aren. Ya, memang seperti itulah. Karena beda bahasa, jadi penyebutannya beda juga. Iya. Nah, inilah kondisi makam beliau, Bah. Oke. Makam Sang Hyang Rakyat Sakti atau Naga Sakti atau juga Sepahit Lidah. Sepahit Lidah. Tapi makam petilasan ini, Bah. Menurut saya ini apapun ini, tapi ini kan ada sejarah ya. Sejarah. Karena mungkin juga makam yang sebenarnya atau tempat dia dulu pernah bertapa disebut petilasan. Ya. Tapi kita mensyukuri aja karena ini harus dilestarikan, dipelihara agar sejarahnya tidak hilang. Begitu. Benar, Pak. Benar, Pak. Sekarang kan udah ini, Pak ya. Udah banyak yang iya. Karena kan leluhur yang terbengkalai. Kalau ini hilang, maka anak cucu kita nanti tidak akan tahu leluhur atau nenek moyangnya, sejarahnya akan hilang gitu. Kalau tidak dipelihara. Iya. Dirawat baik-baik. Oke. Ada lagi yang mau diceritakan? Ada lagi? Video rekaman kita pas malam explore kemarin kan terhapus, Bang. Iya. Nggak terekam ya, Bang. Nggak terekam. Oke, ada yang mau diceritakan lagi? Silakan. Ini kan kita kan malam yang kedua, Pak. Iya. Benaran pada malam hari kan malam Jumat Kliwon juga. Iya. Ya, mungkin lebih sakral, lebih mistis. Mistisnya terasa. Penarikan ini kemarin apa? Pas kita datang kemarin kan videonya nggak terekam ya, Pak ya? Iya. Bukan nggak terekam, terhapus. Ya, terhapus ya, sehingga tidak terdokumentasi ya. Iya, betul. Kemarin dapat diberi tasbih. Mantap. tasbih Mantap. hitam. Ya. Ini dikasih setelah tawasul dan meditasi, Pak, di dalam makam, Pak. Ya. Tiba-tiba muncul sama batu kinyang. Kinyang ya. Kalau batu kinyang itu terlempar, Pak. Lempar. Coba mana batunya, saya mau lihat lagi. Mantap. Ini saudara semua, kemarin kita sebenarnya sudah ekspor tempat ini dengan Ki Haji itu mendapatkan 2 benda, tapi karena videonya itu terhapus jadi tidak bisa disaksikan. Kali ini Ki Haji akan menceritakan tadi pengalamannya tentang makam ini dan dapatnya benda setelah meditasi di tempat ini. Iya, Pak. Nah, saya heran, Pak, agak heran. Ya. Tasbih itu kan umumnya hitungannya kan 33. Ya. Sementara ini saya itu 35, Pak. 35 ya. 45 butir. Ya, mungkin yang 2-nya bonus kali ya. Ya, bonus kali. Ya, mungkin. Ya, karena itu kan beda ya. Beda dengan yang umum dipakai sih. Beda. Ini kayunya juga saya kurang paham, dari bahannya dari kayu apa? Apa mungkin ada hubungan dengan cendana wulung nggak, Bu? Enggak, Pak. Atau bukan? Saya menduganya cendana itu ya. Cendana itu. Tapi karena udah lama ya. Udah lama. Jadi warnanya nggak begitu nyolok karena udah lama. Ya. Tapi kalau simbolnya itu apa tuh simbolnya? Seperti
Saya lihat simbolnya apa itu ya? Enggak, kayak masjid atau menara ini. Iya. Ya, kayak candi, Bah. Tapi kalau saya lihat itu kayak vihara. Vihara. Iya. Stupa ya. Stupa. Biasanya simbol agama Buddha itu. Nah, ini nambah. Nah. Ya, stupa itu. Simbol agama Buddha. Ya, kayak lonceng ya. Kayak lonceng. Iya, Bah. Nah, itu simbol agama Buddha itu. Nah, menara. Ya, mungkin simbol juga disuruh zikir kali ya, Pak ya. Iya, nggak apa-apa. Masalahnya kan apa namanya itu kan cuman media ya. Yang jelas kita pakai zikir nggak apa-apa. Ya, untuk kenang-kenangan aja ya, Pak ya. Betul. Jadi ini meyakinkan. Iya, meyakinkan kita ini benda-benda ini menceritakan nih saya seperti ini dulunya, begitu loh. Ya, Pak ya. Gitu. Jadi menguatkan kita juga kalau tempat ini ada hubungannya dengan sejarah masa lalu. Iya. Dengan adanya munculnya benda-benda di makam ini, gitu loh. Itu juga apa? Kinyang air itu simbol itu. Kinyang air itu. Iya, ini simbol itu. Oh, kinyang air ya? Iya, simbol. Ya, Pak. Lihat dari bentuknya. Ini kondisi dalam makamnya. Iya. Ini makamnya ya. Oke. Bertiga ini, Pak. Iya. Bertiga ya, Bertiga lagi. Oke. Ya. Sama Kiai Palet semuanya. Mantap. Ya, adek nih si Bonang. Untuk malam ini kita penelusuran lagi apa, Pak? Iya. Tapi bukan di dalam makam ya kayaknya. Di luar ya. Tawasulan di luar aja, Pak ya. Ya, Tawasulan di luar. Betul. Oh, ini nanti penelusuran juga di luar, Pak ya. Ya. Mantap. Ya, Pak. Oke, ini kita habisin aja rekaman ini dulu ya. Selesai ya. Ya, Pak. Kita nanti rekam